Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba update terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan beberapa menit pasca pembukaan pemirsa, di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau. Indeks harga saham gabungan rebound hari ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan penutupan Jumat pekan lalu yang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.988.448, beberapa menit yang lalu maksud kami sempat menguat ke level 8.001.878, level terendah di 7.969.757. Kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di tengah di perdagangan awal pekan kembali rebound dan intradaynya sudah kembali ke level 8.000-an pemirsa. Perbankan big cap dan juga beberapa saham dari konglomerasi yang sebelumnya sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, hari ini berbalik arah menguat. BBCA melanjutkan penguatan di 2,03%. Konglomerasi ada Wi-Fi juga rebound setelah mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan sebelumnya di 5,05%. Perbankan big cap lainnya juga menguat di 1,71%. CDIA juga menguat di 1,40% dan BRPT juga menguat di 3,66%. Konglomerasi lainnya dari properti ada PANI hari ini juga rebound di 4% dan Telkom hari ini juga menguat pemirsa di 1,38%. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat tampaknya emiten emas setelah mencatatkan rekor intraday di perdagangan akhir Jumat pekan lalu. Di penutupan perdagangan, harga emas mengalami anjlok atau penurunan yang cukup dalam, di mana Antam hari ini tertekan di 2,61%, BRMS juga melemah di 3,41%, PSAB juga tertekan di 7,04%. Emas hari ini juga melemah cukup dalam di 5,18%. Arci juga melemah di 5,92%, Aman juga berbalik arah melemah di 3,44%. Kemudian juga ada Indi dari energi di 5,49% dan JAR, John Lee Anggroen Raya Tbk hari ini koreksi cukup dalam di 14% setelah mencatatkan kenaikan signifikan dan mencatatkan rekor tertinggi dalam beberapa waktu terakhir atau beberapa pekan terakhir. Selanjutnya kita akan coba update data terbaru dari Bursa Asia, posisi pembukaan pasca pembukaan di perdagangan awal pekan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada Nikkei, kemudian juga ada STI melemah, Kospi menguat, sementara untuk Hang Seng juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, lebih cenderung bergerak mix, di mana STI tertekan di 0,6%. Ya, dari update Bursa Asia kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Ada MYOR dari consumer direkomendasikan buy 2100, resisten hingga ke 2530. Kemudian juga ada brand dari saham grup Prayogo Pangestu, infrastruktur 8.950, resisten cukup lebar hingga ke 11.800. Kemudian juga ada Jasa Marga juga direkomendasikan buy, supportnya di 3.610 hingga ke 4.400. Ya, ada MYOR brand Jasa Marga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Baik Ibu Rita, kita lanjutkan kembali 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke consumer terlebih dahulu Bu. Ada MYOR, pertimbangan dari sisi teknikal masuk ke dalam saham pilihan dan buy di level berapa untuk MYOR? Boleh di-unmute Ibu? Oke, sorry. Ya. Untuk MYOR memang kemarin ada terjadi rebound ya. Jadi kelihatannya reboundnya MYOR ini akan ngetes ke 2230, which is tadi sebenarnya udah sempat menyentuh 2250. Yeah. Kalau break maka potensi MYOR untuk rally ke 2430 kan dan ke 2530. Jadi sebenarnya MYOR itu punya story ya, mencatatkan pendapatan bersihnya 25 triliun ya, naik sekitar 11,97%. Jadi secara fundamental aja itu yang mendukung juga kenaikan saham MYOR. Baik, dibuka pada pagi ini mengalami penguatan yang signifikan. Intraday tadi sempat ke 2250 Ibu Rita, sementara target resisten Anda di 2530. Ada dari sisi perubahan target tidak Bu dengan lompatan yang terjadi untuk MYOR pada pagi hari ini?
Belum. Sementara masih oke ya untuk Emyor. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa bertahan di atas 2100, maka kita harus melakukan stop loss ya. Dari sisi fundamental cukup diuntungkan juga tidak Bu? Saham-saham dari konsumer ini terkait dengan stimulus pemerintah, kemudian PPN akan diturunkan, kemudian juga ada siklus tahunan, Natal dan Tahun Baru Ibu? Ya, memang berbagai sentimen positif di sektor consumer ya, seperti PPN yang berpotensi akan direview dan nggak akan naik, dan memang sentimen dari belanja buat akhir tahun itu juga membawa hal yang positif, dan kalau nggak salah penjualan ekspornya juga ada kenaikan deh dari Emyor. Baik, analisis untuk Emyor direkomendasikan baik pasca pembukaan mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDI Channel. Kita beralih ke brand Ibu, saham konglomerasi. Ada brand direkomendasikan buy 8950 hingga ke 11.800. Kita akan coba update posisi brand pasca pembukaan di perdagangan di pagi hari ini. Ya, berbalik kembali melemah Ibu di 0,27%. Usai dibuka tadi ke 9350, intraday tertinggi 9425. Apa yang bisa dicermati dengan pembalikan arah untuk brand pasca dibuka di zona hijau kemudian berbalik ke zona merah Ibu Rita? Benar, sebenarnya 9.200 untuk brand adalah posisi yang lumayan kuat ya supportnya, karena berapa kali dicoba ditembus tapi dia bertahan di sini. Makanya untuk brand ini cukup menarik untuk melakukan akumulasi untuk investor yang short term maupun yang trading. Karena kalau trading dia bisa nanti secara rebound dia bisa melakukan penjualan di sekitar 9850 dan 10350. Di mana review untuk MSCI itu lumayan dekat ya, udah sekitar November ya. Dan brand ini merupakan salah satu kandidat yang cukup kuat untuk masuk ke MSCI. Dari market cap, likuiditas, dan free floatnya juga udah terjadi peningkatan. Jadi menurut aku di level-level 92 ini sangat menarik untuk melakukan pembelian. Tapi kalau sampai gagal di bawah 8950 dia nggak kuat, kita harus stop loss. Baik, target sampai dengan akhir tahun seperti apa Ibu? Dengan beberapa potensi tadi, mungkin indeks MSCI juga sampai dengan akhir tahun, apakah kembali sentuh ke level intraday tertingginya kembali? Brand ini termasuk saham yang lumayan volatile karena ada di sektor konglomerasi ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu saham PP yang bisa masuk ke MSCI, maka apalagi kalau itu brand, maka potensi sekali untuk brand balik ke high-nya dia, atau mungkin di 11.000 dulu deh, 11.000 dan kemudian balik ke high-nya dia. Potensi buat brand aku bilang sih cukup kuat ya untuk masuk ke MSCI dan balik ke area teritorial tingginya dia. Baik, dari brand kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Ada Jasa Marga, ini juga direkomendasikan buy, supportnya tadi di 3610, resisten hingga ke 4400. Update pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi ini, saya akan coba cek juga untuk Jasa Marga. Posisinya menguat di 1,60% di 3820 intraday sampai sejauh ini di 3840. Analisis untuk Jasa Marga Ibu, apakah posisi pembukaan dengan mengalami penguatan sudah sesuai dengan proyeksi sebelumnya? Ya, untuk Jasa Marga kelihatannya cukup bertahan di teritori hijau, dan jadi untuk saat ini kita masih bisa melakukan pembelian untuk saham-saham seperti Jasa Marga ini. Kelihatannya juga bertahan di support. Ini lebih cocok untuk orang yang defensif ya. Jadi untuk yang gak mau terlalu volatile, maunya agak stabil, ini Jasa Marga karena dia bertahan di support 3750, karena itu potensi untuk Jasa Marga untuk rebound ke 3950 dan 4170, dan tertingginya kalau dia bisa ngelewatin area-area resist itu, maka potensi banget untuk Jasa Marga ke 4400. Tapi kalau gagal 3610 akan menjadi level stop loss kita, karena memang ada rumor juga utangnya Jasa Marga itu berpotensi akan di take over juga oleh Danantara. Jadi itu salah satu sentimen yang bisa kita perhatikan. Baik, 4.400 itu target sampai kapan? Tergantung dia bisa nge-break atau enggak. Dia bisa melewati beberapa area resist penting seperti tadi atau enggak. Baik, ada 3 saham pilihan pemirsa tadi sudah disampaikan. Ada brand tadi, kemudian juga ada Jasa Marga, dan kemudian dari konsumer ada Emyor, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa
Idea Channel. Ibu, waktu kita cukup terbatas, Ibu. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Si Pak David dan Baik. semuanya. Thank you. Oke, terima kasih ada Ibu Rita Effendi, investment konsultan, founder Indonesia Investment Education. Ya, saya panggil kembali rekan saya Vina. Ya, Vina, kita sudah meriuh dengan posisi pasar modal Indonesia. Nanti informasi-informasi apa saja akan disajikan, pasti menarik tentunya di segmen selanjutnya. Iya, benar sekali, David. Nah, selanjutnya ada informasi emiten terkait, salah satunya adalah dari emiten ADRO. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Market Buzz.